Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Dalam video terakhir kita tahu bentuk proyeksi Newman untuk ethane, dan yang akan saya lakukan dalam video kali ini adalah memvisualisasikan rantai yang lebih panjang daripada yang kita bahas sebelumnya, dan bahkan sampai ke molekul lingkaran cincin sebagai proyeksi Newman. Sebagai latihan, kita atau saya akan mencoba membuatkan proyeksi Newman dari butane. Butane ini berarti adalah 4 karbon, dan saya akan menggambarkannya dalam model bola dan stick. Jadi, saya punya bentuk karbon seperti ini dengan bulatan-bulatan seperti ini. Ada terdiri dari 4 karbon, dan untuk hidrogennya, di karbon ini kita punya hidrogennya 3, satu di sini, dan satu di atas. Kemudian karbon yang berikutnya punya 2 hidrogen seperti ini, dan yang di bawah sini juga memiliki 2 hidrogen, dan terakhir dia juga memiliki 3 hidrogen. Yang perlu Anda lakukan di sini adalah menentukan karbon mana yang akan berada di depan. Jadi saya akan mencoba memberikan nomor 1, 2, 3, 4 untuk karbon ini, dan saya akan memilih karbon nomor 2 untuk berada di depan, dan yang di belakangnya adalah karbon nomor 3. Jadi seperti apakah proyeksi Newman-nya? Kita tahu, saya akan tulis di sini karbon yang nomor 2 ini dia akan berada di depan, dan untuk depan berarti dalam bahasa Inggris front, dan untuk karbon yang di sini dia berada di belakang, dalam bahasa Inggris adalah back. Sekarang saya akan coba menggambarkan model bola dan stick ini dengan cara yang lain. Jika di sini saya mempunyai karbon yang kita telah um, sebutkan bahwa dia akan berada di depan, karbon yang di depan ini dia memiliki 2 hidrogen sama seperti yang di sebelumnya, tetapi dia terikat pada karbon yang nomor 1, di mana karbon yang nomor 1 ini yang saya lingkari ini merupakan CH3, kelompok CH3. Jadi saya akan menuliskannya di sini hanya sebagai CH3. Saya menggambarkan bola untuk CH3 ini lebih besar karena dia memiliki 4 atom. Jadi CH3 di sini, dan oh ya, saya lupa memberikan bola untuk hidrogen. Jadi di sini juga berbentuk bola-bola, dan kemudian karbon ini juga terikat pada karbon lainnya yang kita akan gambarkan dalam proyeksi Newman berada di belakang. Di sini ada karbon yang terikat pada grup CH3 lainnya. Di sini saya akan lingkari CH3-nya, dan untuk karbon ini terikat pada CH3. Saya akan membuat lingkaran untuk CH3 ini lebih besar karena dia tidak hanya terdiri dari 1 atom tetapi 4 atom. Jadi ini adalah CH3, dan kemudian Anda juga memiliki 2 hidrogen. Saya akan coba memperjelasnya bahwa hidrogen yang di sini dan hidrogen yang di sini adalah hidrogen yang di atas karbon ini, kemudian kelompok C yang ini adalah CH3 ini, dan kelompok bola besar ini adalah CH3 yang ini. Dan di sini di bawah C ini ada 2 kelompok H lagi, jadi saya akan menggambarkannya. Di bawah C ini ada H, 2 bola H. Oke, jadi ini akan terlihat lebih gampang jika dibuat proyeksi Newman, karena kelompok yang di sini saya bikin menjadi satu grup CH3 CH3. Oke, sekarang saya akan coba gambarkan di sini di bawah karbon ini dia terikat pada satu CH3. Saya akan gambarkan seperti ini CH3, kemudian di atasnya dia terikat pada 2 hidrogen, hidrogen 1 di sini, kemudian hidrogen yang kedua di sini. Ini adalah molekul yang ada di depan. Karbon yang berwarna orange ini, yang titik ini adalah di depan, dan karbon yang berwarna biru kita gambar di belakang dengan lingkaran.
dan dia terikat pada CH3 yang lurus ke atas. Kemudian dia juga mempunyai 2 hidrogen di bawah sini, di samping kiri dan di samping kanan bawah. Dan sekarang seperti pada video sebelumnya dalam proyeksi Newman, um, bahwa atom-atom di sini atau hidrogen di sini, molekul-molekul di sini memiliki awan elektron, dan untuk keseluruhan CH3 dia memiliki elektron yang lebih besar. Dan karena CH3 ini memiliki awan atau memiliki molekul yang sangat besar, sehingga awan-awan elektronnya harus sangat berjauhan. Dia ingin saling menjauhi satu sama lain, dan kita bisa menggambarkannya ini sebagai anti-konformasi atau anti-conformation dalam bahasa Inggris. Maksud saya kita sebut ini sebagai anti-conformation karena dia saling berjauhan, ingin saling berjauhan. Dan jika kita berbicara tentang sudut dihedralnya, di sudut dihedral antara CH3 ini adalah 180 derajat. Dihedral angle, kita singkat sebagai DA. Dan ini adalah potensial energi yang paling rendah, atau dalam bahasa Inggris lowest potential energy, atau yang paling stabil, most stable. Dan kenapa dia dikatakan paling stabil? Karena dia memiliki potensial energi yang paling rendah. Karena potensial energinya yang rendah, dia tidak gampang untuk melakukan suatu gaya. Jadi maka dia menjadi lebih stabil. Oke, sekarang kita akan coba memutarkan molekul ini. Saya akan coba gambarkan karbon yang dapat diputar-putar, maksud saya ikatan proyeksi Newman yang dapat diputar-putar. Dia bentuknya akan terlihat seperti ini. Saya akan coba copy ini, saya akan memutarnya dalam 3 bentuk atau 3 kali putaran. Jadi saya akan mengkopinya sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Kita punya 3 bentuk seperti ini, dan karbon yang di tengah yang di depan akan tetap sama seperti ini bentuknya. Dan saya juga akan gambarkan lingkaran karbon yang warna biru yang di belakangnya, karena dia akan selalu tetap seperti ini. Dan sekarang jika saya ingin memutarkan CH3 dari maksud saya karbon yang ada di belakang ini sebanyak 60 derajat searah jarum jam, bagaimanakah bentuknya? Maksud saya bukan 60 derajat tapi 120 derajat, mungkin lebih. Jadi hidrogen sebagaimana mungkin dia berputar, sehingga hidrogennya akan berada di atas sini, dan grup metil ini sekarang akan berada di sini, dan hidrogen yang ini akan berada di sebelah sini. Jadi kita memutarnya sekitar 120 derajat. Dalam konformasi yang sebelumnya, kita lihat di sini metil grupnya berada sejauh mungkin yang satu sama lain, yang mungkin sudut yang paling jauhnya. Dan untuk bentuk yang ini dia disebut dengan Gauss conformation. Dia secondary stable karena dia tidak tepat berada di balik berlawanan satu sama lain. Dan dalam model bola yang di atas, kedua karbon ini berada berjauhan, dan jika kita memutar karbon ini ke sana lebih dekat dengan karbon yang satunya, dia awan-awan elektronnya akan lebih crowded atau lebih penuh lagi. Dan jika karbon ini digeser lebih dekat ke karbon yang satunya atau CH3 yang satunya, dia menjadi atau dapat menjadi
bentuk Gauss conformation. Dan bagaimana jika CH3 ini saya putar 60 derajat searah jarum jam, maka dia akan berada tepat di belakang CH3 yang satunya satu sama lain. Jadi kita punya CH3 yang berada tepat di belakangnya dan juga hidrogen ada di belakangnya sini, di belakangnya sini. Jadi dalam situasi seperti ini, ketika eclipse, maka dia tidak stabil dan juga memiliki potensial energi yang paling tinggi. Dan sekarang jika kita putar lagi di 60 derajat, dia akan staggered seperti ini, dan dia tidak tepat berada di belakang CH3 lagi. Jadi dia lebih stabil, tapi tidak sestabil itu karena dia tidak berada berjauhan sejauh yang mereka bisa dalam konformasi anti-konformasi. Jadi bentuk ini juga dinamakan dengan Gauss conformation. Dan saya harap Anda mengerti sekarang, Anda hanya perlu mengambil 2 karbon dan Anda dapat, dan unsur yang terikat dengan karbon tersebut akan kita anggap menjadi satu grup besar dan dapat lebih mudah dilakukan dalam proyeksi Newman. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.